ini saya bakal melakukan perburuan di wilayah persawahan lagi. Dan sekarang itu udah jam berapa ya? Jam 3 lah. Nah, biasanya ular-ular saat menjelang sore hari seperti ini, mereka itu biasanya berjemur di pematang-pematang sawah seperti ini. Nah, kebanyakan ular yang beraktivitas pada siang hari dengan ukuran yang lebih dari 1 meter itu biasanya mendiami daerah-daerah persawahan seperti ini. Mumpung sekarang itu udah musim panen dan kalian bisa lihat sendiri di sini udah gak ada tempat persembunyian bagi ular lagi. Nah, mereka itu akan merapat ke pinggir buat mencari tempat buat berjemur, karena di daerah tengah itu udah ya gimana, terlalu panas lah untuk berjemur. Jadi mereka mencari suhu yang pas buat berjemur. Oke, mari kita mencari satwa di daerah persawahan ini. Oke. Oke, ini ada banyak lubang ya di sekitar sini. Nah, lubang-lubang ini itu biasanya saya khawatirkan itu jenis ular kobra. Nah, ular kobra itu sering banget muncul saat menjelang sore seperti ini. Nah, kita juga harus berhati-hati ya, karena saya sendiri itu pernah menangani dan mata saya itu hampir kena sembur. Nah, oke. Biasanya lubang-lubang di pinggir ini itu ada ular ya. Coba kita lihat. Biasanya itu kosong ya. Jadi kita cari aja di pematang-pematang sawah seperti ini. Mungkin kita bisa menemukan ular. Oke. Wah, coba lihat. Ini adalah ular tikus atau ular lanang sapi. Ular ini memiliki nama latin Elephe radiata. Merupakan jenis ular yang biasanya menghuni daerah persawahan dan memakan tikus. Oke, coba lihat ini. Dia mulai masa posisinya wis. Emang ini adalah posisi dia bertahan. Dia membentuk pola seperti huruf F S dengan memipihkan setengah bagian bawah layarnya. Dan coba lihat ini. Ya, terus mencoba. Jadi saya bakal menaklukkan ular ini. Yes, oke. Wow, keras mas bro, keras. Oke, yes. Benar-benar. Oke, saya bakal menaklukkan ular ini. Satu titik, Oke. Oke mas bro, tenang. Coba lihat. Emang ganas ya ular satu ini. Coba lihat. Pada bagian tubuh sini dia memiliki belang hitam dengan warna agak kecoklatan. Balik, ini udah ukuran bahaya. Coba lihat. Ukurannya ini sudah lebih dari 1 meter ya. Dan dia ini merupakan jenis ular yang sama seperti bandotan macan, yakni jenis ular yang membantu para petani dalam mengatasi hama tikus. Dan bukan jenis ular berbahaya ya, dan juga bukan jenis ular berbisa. Maka dari itu dia ini sangat membantu para petani dalam mengontrol hama tikus. Coba lihat. Dia akan sensitif terhadap gerakan seperti ini, wes. Coba lihat. Ukurannya juga cukup besar ya. Ini sudah lebih dari 1 meter ini. Oke, saya bakal membawanya. Coba lihat. Dia terus membuka rahangnya dan mengarahkan ke wajah saya. Ini sebagai peringatan ya. Coba lihat, dia memipihkan bagian bawah tubuhnya, bagian lehernya sini dengan membentuk pola letter S. Oke bos, sabar bos. Keras, ularnya sangat keren. Beruntung kita bisa menemukan ular jenis ini melintas di daerah persawahan. Biasanya di daerah saya itu cukup jarang ya ular-ular dari jenis Elephe radiata.
Rata-rata itu ular dari jenis Peties mucosus dan Peties cor. Kalau untuk ukuran coba lihat. Dia terus membuka rahangnya seperti ini, mengindikasikan bahwa dia ini tidak nyaman terhadap saya. Oke, hati-hati mas bro. Kita lihat. Tapi saya lihat sendiri karakternya masih bisa terkontrol lah istilahnya. Kita lihat dia terus membuka rahangnya ya. Dan dia ini merupakan jenis ular yang sangat-sangat membantu para petani dalam memberantas hama tikus. Karena ular ini makanan utamanya itu adalah tikus dan hampir jarang memakan satwa lain. Jadi dia ini jenis ular yang sangat-sangat membantu para petani dan juga jenis ular yang tidak berbisa. Jadi sama nggak perlu khawatir ketika bertemu ular dari jenis ular lanang sapi ini, karena dia sendiri memang bukan jenis ular yang berbahaya ya, dan merupakan jenis ular sangat membantu para petani. Coba lihat. Ukurannya juga gede ya. Oke, bosku. Wow, coba lihat. Dia terus memasang posisi siaga, membentuk pola letter S. Dan dia ini banyak pecinta reptil yang menjadikan ular ini itu sebagai apa ya? Sebagai peliharaan gitu. Coba lihat warnanya, benar-benar eksotis. Oke. Mencoba untuk lihat panjangnya. Ini udah panjang 1 meter lebih. Hampir saja bro. Lihat, ini udah seukuran saya ya kayaknya. Saya bakal membawa ular ini ke tempat yang sekiranya enak untuk menjelaskan jenis ular ini. Lihat, sampean bisa lihat sendiri kan karakter dari ular ini. Kalau dia memasang posisi siaga ya, membentuk pola letter S. Kita lihat, dia cukup galak ya emang. Coba lihat, sangat-sangat cantik dan sangat-sangat eksotis bentuk dari ular lanang sapi ini. Kita lihat, Ular ini sendiri biasanya berhabitat di daerah persawahan, hutan kering, dan ladang-ladang. Bahkan bisa ditemukan di daerah yang memiliki tanah berkapur. Nah, makanan pokok dari ular dari jenis lanang sapi ini adalah tikus. Jadi dia ini jenis ular-ular yang sangat membantu para petani. Dan dia ini hampir nggak pernah memakan ular dari jenis lain. Jadi makanan pokoknya itu hanya tikus. Keren ya. Dan coba lihat di warna-warnanya ini, sangat-sangat cantik dan sangat-sangat eksotis. Coba lihat. Dan pada sisi ventral, coba lihat, pada bagian kepala dan pada bagian ini kepala sampai perut, dia memiliki garis berwarna hitam. Garis berwarna hitam, coba lihat, sampai ke pangkal ekor dengan warna coklat. Ini merupakan jenis ular yang sangat menarik ya. Dan coba lihat ini, pada ekor sendiri berwarna polos. Dan untuk sisi ventral dia berwarna putih bersih ya. Jadi nggak kayak ular bandotan macan. Coba lihat. Nah, biasanya ular dari jenis LB radiata atau ular lanang sapi ini beraktivitas pada siang hari atau diurnal, dan kebanyakan mereka itu aktif setelah jam 12 siang. Jadi waktu sore hari ular ini nongol. Coba lihat tuh, dia penyerang. Dan karakter ular ini sendiri mudah dihandle ya. Jadi banyak pecinta reptil yang menjadikan ular ini itu sebagai peliharaan gitu. Coba lihat. Untuk menghandle ular itu nggak semudah yang sampean bayangkan. Memang ada suka dukanya. Terkadang ular itu mot-motan, kadang dipegang itu lulut, kadang juga tiba-tiba kayak preman gitu. Coba lihat. Loh. Nah, ular ini itu hanya merespon kepada gerakan. Jadi dia itu hanya menyerang sesuatu yang bergerak. Jadi selama kita bisa
membuat ular ini tenang, coba lihat, maka dia itu akan lulut secara sendirinya gitu. Nah, untuk lulut sendiri dalam dunia reptil itu nggak ada ya, nggak ada yang disebut jinak total kalau menyangkut ular liar, karena insting alami mereka itu adalah liar emang. Tapi kita itu hanya bisa mengendalikannya aja. Dan karena pada dasarnya itu ular itu takut terhadap manusia gitu. Jadi kalau mereka melihat orang gitu, mereka itu cenderung lari. Waktu sama lihat sendiri tadi, waktu saya ngejar-ngejar di galeng-galengan ini apa, pematang sawah seperti ini. Coba lihat warnanya, benar-benar sangat eksotis. Ular-ularnya sangat eksotis. Coba lihat, keren. Dan merupakan jenis ular yang tidak berbisa dan tidak berbahaya bagi manusia. Oke, ular ini sendiri memiliki tipe gigi berjenis Aegifla, yang artinya giginya itu mirip kayak kali pancing, rata. Jadi dia ini nggak punya taring bisa. Jadi giginya itu fungsinya itu untuk mencengkram dan melumat mangsa. Nah, coba lihat ya. Dia masuk mode PMS-nya ya. Tapi ular ini sendiri itu masih bisa terhandle lah istilahnya. Coba lihat tuh, asal kita tahu cara memperlakukannya sendiri, dia itu nggak bakal langsung gigit. Coba lihat, ular-ular sangat eksotis, dan dia ini merupakan jenis ular yang tidak berbisa. Jadi sama nggak perlu khawatir ketika bertemu dengan ular jenis lanang sapi ini. Dan dia ini emang memiliki kebiasaan berjemur di pematang sawah. Jadi ular ini sendiri sering nongol gitu kalau menjelang sore. Kita lihat tuh, ini udah ukuran lebih dari 1 meter ya. Kita lihat, oke. Dia mengeluarkan suara mendesis ya. Ini sebagai peringatan. Kita lihat, oke bung, oke bung. Dia ini emang gini ya. Karakternya kalau sudah marah, ya gini. Keras ya. Oke. Tapi dia ini jenis ular yang cukup enak ya menurut saya sendiri. Karena dia ini memiliki perawatan yang mudah. Saya dulu pernah pelihara ini. Tapi emang saya itu lebih tertarik kepada tarantula ya. Jadi untuk reptil-reptil sendiri nggak seberapa minat saya sebenarnya. Karena emang rumah saya itu sempit dan gak ada tempat. Lihat, dia mulai memipihkan kepalanya lagi. Nah, ketika merasa terancam, dia akan membentuk pola letter S seperti ini dengan memipihkan bagian bawah tubuhnya. Coba lihat, emang ya. Coba lihat, dan memipihkan bagian lehernya agar terlihat besar dan menakuti predator. Coba lihat, ini yang keunikan dari ular ini sendiri adalah pola serangannya ini. Dan saat dia membentuk pola letter S seperti ini akan keluar warna putih di sekitar leher. Dia terus membuka mulutnya ya. Oke, saya akan bakal menaklukkan ular ini. 1, 2, 3. Emang karakternya itu mudah dikontrol ya dia. Oke, dan coba lihat ini. Nah, ini yang paling unik dari ular ini. Coba lihat ketika dia, coba lihat. Oke, dia bakal berpura-pura mati seperti ini. Coba lihat ketika dia udah tertangkap gini loh, dia pura-pura mati. Ini sebagai mekanisme pertahanan supaya mangsanya itu langsung bung. Oke. Jadi dia ini jenis ular yang licik ya. Tadi berpura-pura mati langsung nyerang gitu. Kampret emang. Jancu. Oke. Tadi berpura-pura mati langsung nyerang nih. Kaget saya. Oke. Nah. Tuh, coba lihat, lemes dia. Lihat. Unik. Ketika berada di tangan seperti ini, coba lihat dia pura-pura mati loh.
kayak nggak ada gerakan. Tapi waktu coba lihat, wes kampret emang ular ini. Coba lihat, ketika saya lepas seperti ini loh, langsung kabur. Oh, oke bosku. Panjang dari ular ini sendiri bisa mencapai 2,5 meter. Jadi dia ini jenis ular yang bisa tumbuh besar. Dan musim panen adalah musim yang cocok untuk mencari ular ini ya. Karena saat musim padi masih tinggi, ular ini itu sangat sulit untuk ditemukan. Kenapa? Karena ular ini sendiri itu memiliki banyak tempat persembunyian di daerah tengah-tengah sawah seperti ini. Nah, karena sekarang itu musim kemarau dan daerah di tengah-tengah sawah itu udah kering semua. Nah, dia ini merapat ke pinggiran untuk mendinginkan badan. Soalnya di tengah-tengah ini udah panas ya. Jadi ular itu membutuhkan suhu yang pas gitu untuk menyempurnakan metabolisme tubuhnya. Oke, saya bakal melepaskan ular ini ke tempat yang sekiranya jauh loh dari jangkauan penduduk. Karena ular ini sendiri itu sering masuk kampung dan dia sering diajar. Ular lanang sapi memiliki nama latin Elaphne radiata dan memiliki nama latin Oelognathus radiatus. Dalam bahasa Inggris disebut copperhead racer dan striped racer. Di beberapa daerah ular ini juga disebut ular tikus dan ular terawang. Nah, habitat ular ini sendiri adalah hutan kering, ladang, persawahan, dan juga hutan tropis. Juga memiliki daya adaptasi yang tinggi. Ular ini beraktivitas pada siang hari atau diurnal dengan berburu makanan kesukaannya, yaitu tikus. Tapi ular ini sendiri juga bisa memangsa burung dan kadal. Penyebaran ular ini sendiri meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Merupakan jenis ular yang tidak berbisa. Nah, ular ini sendiri memiliki peranan penting dalam ekosistem di wilayah persawahan. Karena ular ini itu gemar memakan tikus-tikus yang sering menjadi hama bagi petani. Nah, sepertinya tempat ini tuh cukup aman ya untuk melepaskan ular jenis ini. Soalnya kayaknya udah jauh, wes. Oke dong. Mau dilepas aja susah ya. Lihat dia memikirkan. Oke, saatnya merilis ular ini. Nah, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo